Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus keandalan mesin menggunakan pemrograman dinamik stokastik. Nah, kasusnya adalah seperti ini. Bagian produksi menginginkan keandalan mesin yang tinggi di pabrik tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menambah jumlah montir yang memahami mesin-mesin tersebut. Dengan adanya penambahan montir, diharapkan kemungkinan mesin-mesin tersebut berada dalam kondisi baik akan lebih besar. Nah, jadi di sini permasalahannya adalah bagian produksi tersebut menginginkan keandalan mesin yang lebih tinggi. Nah, ikhtiarnya adalah dengan menambah jumlah montir. Nah, di sini diharapkan kemungkinan mesin-mesin tersebut berada dalam kondisi baik itu lebih besar. Jadi di sini diharapkan kemungkinan, jadi adanya peluang kondisi mesin itu lebih baik setelah dilakukan penambahan jumlah montir. Nah, sekarang constraint-nya adalah jumlah mesin itu ada 3 buah. Sedangkan montir yang akan ditambahkan itu adalah 2 orang. Ya. Nah, kemungkinan mesin tersebut beroperasi baik akibat adanya penambahan montir itu dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi di sini, jika mesin 1 tidak ditambah jumlah montirnya, kondisi mesin baik itu peluangnya adalah 0,3. Tapi kalau mesin 1 ini ditambah jumlah montirnya 1 orang, maka kondisi mesin baik itu adalah peluangnya 0,5. Sedangkan jika jumlah montirnya menjadi 2 orang ditambah 2, maka mesin 1 ini kemungkinan kondisi mesinnya baik itu adalah 0,6. Begitu ya cara bacanya. Jadi untuk mesin 2 dan mesin 3 pun sama. Oke, jadi di sini adalah angka-angka ini merupakan probabilitas atau peluang kemungkinan kondisi mesin baik jika ditambah N buah montir, di mana N ini hanya 0, 1, atau 2. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana alokasi montir yang terbaik sehingga dapat memaksimumkan kemungkinan seluruh mesin beroperasi dengan baik. Gunakan pemrograman dinamis. Jadi dari angka-angka ini, kita diminta untuk mengalokasikan 2 orang montir itu ditempatkan pada mesin yang mana? Mesin 1, mesin 2, atau mesin 3. Dan masing-masing mesin itu berapa orang, supaya secara keseluruhan kondisi mesin itu adalah paling baik. Kebayang ya permasalahannya. Nah, sebenarnya permasalahan ini kita bisa kerjakan dengan 2 cara, yaitu dengan decision tree, bisa juga dengan pemrograman dinamik stokastik. Namun pada dasarnya fungsi matematisnya itu seperti ini. Jadi yang diminta itu adalah maksimasi dari, ini adalah tanda perkalian ya, perkalian dari peluang. Karena kumulatif dari peluang itu adalah perkalian ya. Jadi peluang mesin 1 dikalikan peluang mesin 2 dikalikan peluang mesin 3. Mana sih yang paling maksimum? Nah, fungsi pembatasnya atau constraint-nya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 itu harus kurang dari sama dengan 2. Kenapa? Ini adalah X1, X2, X3 itu adalah jumlah montir yang ditempatkan pada setiap mesin. Mesin 1, mesin 2, maupun mesin 3. Dia jumlahnya harus kurang dari sama dengan 2. Maksimum adalah 2, karena jumlah montir yang ditambahkan itu adalah 2 orang. Tapi X1, X2, X3-nya dia harus integer, artinya bilangan bulat. Karena montir itu kan nggak bisa 1 koma ya, nggak bisa 0 koma. Jadi di sini harus jumlah montir itu kalau nggak 0, 1, 2 kan gitu. Nah, ini adalah persamaan rekursif untuk pemrograman dinamisnya. Oke, nah saya pertama akan kita bahas dengan decision tree ya. Kita lihat apakah hasilnya sama atau tidak dengan ketika kita menggunakan pemrograman dinamik stokastik. Nah, ini adalah tabel soal.
ya disimpelkan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita mulai dari mesin 3. Nah, mesin 3 itu kita memiliki 3 kemungkinan. Ditambahkan jumlah montirnya 0, 1, atau 2. Dengan masing-masing probabilitas kondisi mesin baik adalah 0,7, 0,8, dan 0,9. Jadi di sini, pada mesin 3, kemungkinannya adalah tidak ditambah montir, ditambah 1 orang montir, atau ditambah 2 orang montir. Oke. Nah, saya mulai dari mesin 3. Ya, sebenarnya ini nanti supaya nyambung dengan pemrograman dinamik stokastik. Jadi kita nanti pemrogramannya mundur. Nah, tapi sebenarnya mau dari mesin 1 juga boleh aja sih, sama aja. Nah, sekarang ilustrasinya, jika pada mesin 3 itu ditambahkan bisa 0, bisa 1, bisa 2. Maka pada mesin 2 itu adalah sisanya jumlah montir yang ditambahkan ke mesin 3. Jadi maksudnya gini, kalau mesin 3 tidak dilakukan penambahan montir alias 0, maka pada mesin 2 dia bisa ditambahkan 0, bisa tambah 1, bisa tambah 2. Gitu. Tapi kalau di mesin 3 sudah ditambah 1 orang, artinya sisa montirnya itu tinggal 1 lagi kan yang free. Artinya pada mesin 2 hanya bisa 0 atau 1. Artinya mesin 2 bisa tidak ditambahkan jumlah montir, bisa juga ditambahkan hanya 1 orang. Tapi kalau di mesin 3 sudah ditambahkan 2 orang montir, maka pada mesin 2 tidak bisa lagi ditambahkan montirnya gitu. Jadi kita di sini melihat berbagai peluang, berbagai kemungkinan alternatif pengalokasian 2 montir tadi ke 3 buah mesin. Nah, selanjutnya ke mesin 1. Mesin 1 sisanya lagi dari mesin 3 dan mesin 2. Nah, sekarang kita lihat, kalau pada mesin 3 0 montir yang ditambahkan, dan pada mesin 2 juga 0, artinya pada mesin 1 dialokasikan 2 orang. Tapi kalau di mesin 3-nya 0, di mesin 2-nya 1, maka di mesin 1 1 orang gitu. Kalau di mesin 3-nya 0, di mesin 2-nya 2, maka di mesin 1 sudah nggak kebagian. Jadi tambahnya 0. Begitu ya. Jadi sekarang selanjutnya di sini 1, 0, maka di mesin 1-nya 1 jelas. 1, 1 udah nggak kebagian ya, tinggal 0. 2, 0, maka 0 gitu. Jadi ini kita memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah alternatif pengalokasian 2 orang montir ke 3 mesin. Nah, sekarang kita lihat alternatif mana sih yang paling baik. Nah, sekarang kita lihat peluang berikut. Nah, mesin 3 kalau tidak ditambah montir, maka peluang mesin baiknya adalah 0,7. Tapi kalau ditambah 1 orang, peluang baiknya itu adalah 0,8. Kalau ditambahnya 2, peluang mesin baik itu adalah 0,9. Nah, sekarang kita ke mesin 2. Kalau ditambah 0, maka peluang mesin baiknya adalah 0,6. Kalau 1 orang ditambahkan, maka peluangnya 0,7. Kalau ditambahkannya adalah 2, maka peluangnya adalah 0,8. Kalau ditambahkan 0, kembali ke 0,6 ya. Kalau ditambahkannya 1, maka 0,7. Kalau ditambahkannya 0, yaitu 0,6. Sekarang ke mesin 1. Kalau ditambah 2 orang, berarti yang di sini ya, peluangnya adalah 0,6. Kalau ditambah 1, 0,5. Kalau ditambah 0, 0,3. Selanjutnya kalau ditambah 1, berarti di sini 0,5. Kalau ditambah 0, dua-duanya ini 0, 0,3 dan 0,3. Nah, sekarang kumulatif dari probabilitas itu adalah perkalian. Maka, untuk alternatif pertama yaitu 0 orang di mesin 3, 0 orang di mesin 2, dan 2 orang di mesin 1, maka peluang keseluruhan mesin kondisinya baik itu adalah 0,7 kali 0,6 kali 0,6, yaitu 0,252.
Tapi kalau untuk kombinasi yang kedua, 0 orang di mesin 3, 1 orang di mesin 2, dan 1 orang di mesin 1, maka 0,7 dikali 0,7 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,245. Dengan cara yang sama kita kalikan ya ketiga peluang ini. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, maka mana kombinasi yang paling baik? Kita lihat. Kumulatif dari peluangnya ini yang paling besar yang mana? Ternyata yang paling besar itu adalah yang ini, 0,252. Artinya, yang paling baik mengalokasikan menurut decision tree ini itu adalah 2 orang montir di mesin 1. Sedangkan di mesin 2 dan mesin 3 tidak perlu dilakukan penambahan montir. Oke, ini adalah penyelesaian dengan menggunakan decision tree. Nah, sekarang kita akan mengerjakan dengan pemrograman dinamik stokastik. Kita buktikan bahwa jawabannya sama, yaitu peluang kumulatifnya adalah 0,252 dengan alokasi yang paling maksimum itu adalah penambahan jumlah montir 2 orang di mesin 1. Sedangkan di mesin 2 dan mesin 3 tidak dilakukan penambahan jumlah montir. Nah, ini adalah tabel untuk penggunaan pemrograman dinamik stokastik pada kasus keandalan mesin. Kalian bisa lihat di worksheet-nya juga ya, yang sebelah kiri. Oke, ini adalah tabel dari kondisi di mesin 1. Oke ya, jadi kita akan melakukan pemrograman dinamiknya mulai dari mesin 1, lalu ke mesin 2, baru ke mesin 3. Jadi nanti pada saat pengambilan kesimpulan, seperti pemrograman dinamik deterministik, jika kita melakukan pengerjaan dengan alurnya maju, 1, kedua, ketiga, maka nanti pengambilan keputusannya dari mulai mesin 3, mesin 2, baru ke mesin 1. Oke, kita mulai ini dari tabel kondisi mesin baik pada mesin 1 ya. Jadi kita mulai tahap pertama itu di N sama dengan 1. Nah, sekarang di sini sisa montir itu adalah statusnya, status awalnya. Nah, sisa montir itu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Artinya sisa dari tahap 2 maupun tahap 3, artinya pada mesin 2 dan mesin 3, pengalokasian montirnya itu bisa jadi pas di mesin 1 itu sisanya tinggal 0. Artinya sudah dialokasikan di mesin 2 ataupun di mesin 3. Atau bisa juga sisanya 1, bisa juga sisanya 2. Kalau sisanya 2 artinya pada mesin 2 dan mesin 3 dia belum teralokasikan. Nah, sekarang jika montirnya bersisa 0, lalu kita akan tempatkan 0 orang montir, maka peluang mesinnya kondisinya baik itu adalah 0,3 dari sini ya. Oke, tapi kalau sisa montirnya adalah 0, kita tempatkan 1 orang, itu jelas nggak mungkin ya, karena jumlah montir yang tersisa lebih sedikit daripada yang dialokasikan. Maka F1 bintangnya ya pasti 0,3 ya, nggak ada pilihan lain. Yang namanya F1 bintang itu adalah nilai optimumnya. Oke, di sini optimumnya adalah maksimasi karena kita mau melihat kondisi paling maksimum dari ketiga mesin. Lalu X1-nya, X1 bintangnya, kapan dia terjadi? Yaitu ketika kita mengalokasikan 0 orang montir. Oke ya, belum ada masalah ya. Nah, sekarang kalau sisa montirnya adalah 1 orang, maka kalau ditempatkan 0 orang, maka peluang mesin kondisinya baik itu adalah 0,3. Tapi kalau ditempatkannya adalah 1 orang, jadi 1 orang yang tersisa ini ditempatkan di mesin 1, maka kondisi mesin probabilitasnya akan baik itu adalah 0,5. Kalau sisanya 1 ditempatkan 2 orang, itu nggak mungkin. Jadi di sini kosong ya. Oke, jadi untuk baris kedua itu hanya terisi yang X1 sama dengan 0 atau X1 sama dengan 1. Karena montir yang bersisa itu hanya 1 orang. Maka F1 bintangnya kita cari yang maksimum.
yaitu di 0,5. Kapan dia terjadinya? Yaitu terjadi ketika X1-nya sama dengan 1. Artinya, ketika dialokasikan jumlah montirnya adalah 1, itu adalah peluang yang terbaiknya. Nah, sekarang kalau sisa montirnya masih 2 orang, berarti kalau ditempatkan 0 orang, probabilitasnya adalah 0,3. Kalau ditempatkan 1 orang, probabilitasnya 0,5. Tapi kalau ditempatkan dua-duanya di mesin 1, maka probabilitasnya adalah 0,6. Mana yang maksimum? Yaitu di 0,6. Kapan dia terjadi? Pada saat X1 sama dengan 2. Seperti ini. Ini adalah tabel untuk di tahap 1. Nah, selanjutnya kita akan ke tahap 2. Nah, ini adalah tabel dari tahap 1 ya, yang berwarna biru. Nah, sekarang kita kembali ke soal, tapi di kemungkinan kondisi mesin baik pada mesin 2. Karena kita ke tahap kedua. Nah, sekarang, jika pada tahap 2 atau pada mesin 2, montirnya bersisa 0, maka kalau dialokasikan 0, maka probabilitas mesin 2 kondisinya baik itu adalah 0,6. Ya. Nah, montirnya sisanya 0. Lalu dialokasikan 0. Artinya, pada nanti mesin 1, itu sisanya juga adalah 0. Nah, ternyata peluang terbaiknya itu adalah 0,3. Maka kita kalikan 0,3. Maka hasilnya adalah 0,6 dikalikan 0,3, yaitu 0,18. Selanjutnya, kalau sisa montirnya adalah 0, dialokasikan 1, itu nggak mungkin ya, berarti sini kosong. Dialokasikan 2 apalagi. Maka F2 bintangnya itu adalah 0,18. Ini adalah maksimasi ya dari sini. X2 bintangnya terjadi kapan? Pada saat X2-nya sama dengan 0. Gitu. Oke, sekarang kita ke status yang kedua, yaitu ketika sisa montirnya adalah 1. Jadi di sini statusnya adalah kalau nggak 0, 1, 2 ya. Karena jumlah montirnya maksimum 2 orang. Nah, sekarang kalau sisanya 1, lalu dialokasikan 0 orang di mesin 2, maka kondisi mesin 2 baik itu probabilitasnya adalah 0,6. Nah, ada sisa 1 montir, tapi dia tidak dialokasikan, alias pengalokasiannya 0 di mesin 2. Maka masih ada sisa yang dibawa ke mesin 1, yaitu sebanyak 1 orang. Probabilitas maksimumnya itu adalah 0,5 pada mesin 1. Maka kita kalikan 0,5. Maka hasilnya adalah 0,3. Nah, sekarang kalau sisa montirnya 1, dialokasikan 1 orang itu ke mesin 2. Maka probabilitas mesin 2 kondisinya baik itu adalah 0,7. Nah, ada 1 orang sisanya, lalu dialokasikan 1 orang tersebut di mesin 2, maka ke mesin 1 dia udah nggak ada sisa, artinya tinggal 0. Probabilitas mesin 1 kondisinya baik jika tidak ditambahkan montir itu adalah 0,3. Maka kita kalikan 0,3. Hasilnya adalah 0,21. Nah, sekarang kalau sisanya 1 tapi dialokasikan 2 kan tidak mungkin ya, maka ini kosong. Nah, sekarang F2 bintangnya pada saat statusnya adalah 1, itu adalah 0,3 dan 0,21. Yang maksimum adalah di 0,3. Pada saat kapan? Yaitu pada saat X2-nya sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke status 2. Nah, sekarang status kalau sisa montirnya adalah 2, jika dialokasikan 0 montir, maka kondisi mesin 2-nya kondisinya baik itu adalah 0,6. Masih ada sisa 2 orang montir, dialokasikan ke mesin 1, yaitu probabilitasnya adalah 0,6. 0,6 dikalikan 0,6 yaitu 0,36. Nah, sekarang kalau sisanya 2, dialokasikan 1 orang ke mesin 2, maka probabilitas mesin 2-nya baik adalah 0,7. Masih ada sisa 1 dibawa ke mesin 1.
probabilitas terbaiknya adalah 0,5. Maka dikalikan jadi 0,35. Nah, kalau dua orang sisa ini dialokasikan dua-duanya ke mesin 2, maka probabilitasnya adalah 0,8. Nggak ada sisa ke mesin 1. Artinya, pada mesin 1, keandalan mesinnya baik itu adalah 0,3 peluangnya. Dikalikan adalah 0,24. Maka F2 bintangnya kita cari yang paling maksimum, yaitu di 0,36. Pada saat X2-nya sama dengan 0. Seperti itu. Jadi di sini pada mesin 2, pada tahap 2 terlihat bahwa berapapun sisa montirnya, yang terbaik adalah tidak dialokasikan ya. Yaitu di sini 0 semua. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke mesin 3. Ini adalah yang biru tabel optimum di mesin 2 ya. Sekarang kita ke mesin 3. Nah, mesin 3 itu adalah kita tawarkan pertama kali. Artinya, jumlah montir yang dialokasikan itu masih 2 orang. Jadi masih full ya, yang ditawarkan 2 orang ini ditawarkan dulu ke mesin 3. Nah, mesin 3, kalau dari 2 orang montir yang bisa dialokasikan ternyata tidak dialokasikan atau pengalokasian jumlah montirnya adalah 0, maka peluang mesin 3 kondisinya baik adalah 0,7. Nah, berarti 2 orang ini masih nganggur. Dialokasikan ke mesin 2, jadi ditawarkan ke mesin 2. Ternyata peluang terbaiknya mesin 1 dan mesin 2 itu adalah 0,36. Maka 0,7 dikalikan 0,36, yaitu 0,252. Nah, sekarang kalau 2 orang ini ternyata dialokasikan 1 orang di mesin 3, maka probabilitas mesin 3 baik itu adalah 0,8. Nah, masih ada 1 orang sisa ditawarkan ke mesin 2. 1 orang ini ya, maka probabilitas terbaiknya adalah 0,3. Maka 0,8 dikalikan 0,3 yaitu 0,24. Sedangkan jika 2 montir yang ditawarkan di mesin 3, dua-duanya diambil di mesin 3, maka probabilitas mesin 3 baik adalah 0,9. Tinggi ya. Tapi ternyata untuk mesin 2, kan sudah tidak dapat orang ya, tidak dapat montir. Maka sisanya statusnya adalah 0. Probabilitas mesin 1 dan 2 baik itu adalah 0,18, kecil. Maka dikalikan menjadi 0,162. Nah, sekarang kita cari mana yang terbaik, yaitu di nilai maksimumnya 0,252. Kapan itu terjadi? Pada saat X3-nya sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita tarik kesimpulan. Kita gabungkan dari ketiga buah tabel pada tahap 1, 2, 3, atau pada saat mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Adalah seperti ini. Ini di mesin 1, ini mesin 2, ini mesin 3. Oke, ini adalah kondisi dari soal ya. Nah, maka kesimpulannya adalah kita baca dari bawah, dari mesin 3 terlebih dahulu. Ternyata mesin 3 paling baik dialokasikan adalah 0 orang montir. Kayak gitu cara bacanya ya. Jadi pada mesin 3, X3 bintangnya itu adalah 0. Artinya dialokasikan 0 buah montir. Artinya tidak terdapat penambahan montir. Nah, kalau jumlah montirnya awalnya ada 2, ternyata 0 orang yang dialokasikan di mesin 3, maka ke mesin 2 masih ada sisa 2 orang. Artinya status awal di mesin 2 yang terbaik itu adalah di 2 orang. Nah, ternyata yang dialokasikan adalah X2 bintangnya, itu adalah masih 0 orang. Artinya mesin 2 pun tidak dialokasikan montir. Maka masih tersisa 2 orang montir itu diberikan di mesin 1. Jadi status awal di mesin 1 itu adalah 2 orang montir. Nah, ternyata X1 bintangnya itu yang terbaik adalah 2 orang montir. Jadi, menurut pemrograman dinamik stokastik ini, perhitungannya, maka yang terbaik adalah pengalokasian montir tersebut adalah 2 orang di mesin 1, 0 orang di mesin 2, dan 0 orang di mesin 3.
Atau di sini, mesin 1 tadi kan 2 orang ya, probabilitasnya adalah 0,6. Di mesin 2, 0 orang, probabilitasnya 0,6. Probabilitas mesin 2-nya baik 0,6. Di mesin 3 itu 0 orang juga yang ditambahkan. Probabilitas mesin 3 baik adalah 0,7. Maka kesimpulannya adalah seperti ini. Kesimpulan jumlah montir yang dialokasikan itu adalah di mesin 1 2 orang. Peluang baiknya itu adalah 0,6. Di mesin 2 itu 0 orang. Peluang mesin 2-nya baik itu adalah 0,6. Di mesin 3 ditambahkan 0 orang montir. Peluang mesin 3 baik itu adalah 0,7. Maka kesimpulannya adalah dengan penambahan 2 orang montir di mesin 1 dan tidak ada penambahan montir di mesin 2 dan mesin 3, kemungkinan seluruh mesin beroperasi dengan baik itu adalah 0,252. Di sini ya kumulatifnya. Oke, nah ini kita bisa lihat bahwa ini sama dengan jawaban ketika kita menggunakan decision tree, yaitu kumulatif peluangnya yang terbaik itu adalah 0,252 ketika dialokasikan 2 orang montir hanya di mesin 1, sedangkan di mesin 2 dan 3 tidak ditambahkan montir. Seperti itu. Jadi ini adalah tahapan ketika kita mau menyelesaikan dengan pemrograman dinamik stokastik.